Untuk beberapa pertanyaan tadi mengenai masalah PPN, mungkin Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong yang kemudian di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan. Selamat malam pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi yang bahasanya agar tidak sepotong-potong. Meskipun sekarang sudah terlanjur viral di mana-mana, ada polemik di lapangan ketika sembako akan dipajaki, pendidikan dan juga kesehatan. Iya, ini masih draft tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Tapi mengapa bisa bocor? Mengapa ini bisa muncul terbesit di tengah pandemi COVID-19 ini? Ini patut diluruskan. Ya, Maria dan saya jelas ya Maria, kita sudah dapat klarifikasi dari pemerintah, tapi jelasnya itu semua diserap oleh publik. Ya, dan juga sudah bijakkah kebijakan ini? Kita akan bahas hal ini langsung di meja Catatan Demokrasi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio Catatan Demokrasi. Kita sapa langsung Bapak Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Justinus. Suatu kehormatan bagi kami Bapak bisa hadir di sini. Dan juga selanjutnya kita sapa juga ada Bapak Deddy Sitorus, politisi PDIP. Selamat malam Pak Deddy. Selamat malam. Kami juga mengundang ini Bapak Fuad Bawazir, merupakan mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Dirjen Pajak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fuad Bawazir, terima kasih sudah hadir Bapak. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Politisi PKS, terima kasih banyak Bang Mardhani Alisera sudah hadir. Terima kasih. Kami juga menghadirkan ini ekonom senior, mantan Menko Equin juga, Pak Kwik Kiangi. Coba kita sapa terlebih dahulu. Pak Kwik Kiangi sudah mendengar suara kami dari studio Catatan Demokrasi, Bapak. Selamat malam. Selamat malam Pak Kwik. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih Pak Kwik sudah hadir. Saya langsung ke Pak Justinus sebagai staf khusus Menteri Keuangan. Kita ingin tahu, sembako dipajakin Pak, pendidikan juga, kesehatan juga. Ini buat masyarakat panik Pak. Masyarakat kecil teriak Pak mendengar wacana ini. Urgensinya di mana Pak Justinus? Ya. Terima kasih, kami juga berterima kasih diberi kesempatan melakukan klarifikasi pada malam hari ini. Kami rasa ini baik ya sebagai diskursus, ada kesadaran publik, pajak itu penting. Terlepas setuju, tidak setuju dengan tarif dan pungutannya. Tapi ini baik. Kami perjelas bahwa pemerintah, Mas Andro, Mbak Maria, saat ini fokus menangani pandemi. Pandemi yang sedemikian dahsyat dampaknya, kita fokus mengatasi dampak kesehatan, sosial, ekonomi. Tidak terbersit sedikit pun bagi pemerintah untuk menambah beban masyarakat, apalagi apa yang disebut pajak sembako, pajak pendidikan, pajak kesehatan. Yang benar adalah, mumpung saat ini pajak banyak digelontorkan sebagai insentif, pelaku UMKM sampai saat ini tidak dikenai pajak karena pandemi, ditanggung pemerintah. Karyawan yang gajinya sampai 16 juta per bulan ditanggung pemerintah pajaknya. Perusahaan terutama sektor pengolahan yang tenaga kerjanya banyak juga angsurannya dipotong 50%, dan pengadaan barang jasa untuk COVID semua pajaknya dibebaskan. Itu dukungan pemerintah konkret. Maka mumpung kita sekarang sedang memberi stimulus, kita ingin merancang satu kebijakan yang nanti ketika ekonomi sudah pulih, ketika situasi sudah kondusif, pandemi berakhir, itu bisa diimplementasikan sebagai landasan kebijakan, payung hukum untuk optimalisasi penerimaan pajak yang berkeadilan. Itu prinsipnya. Kenapa kok harus sekarang gitu pertanyaannya? Karena kita butuh waktu menyiapkan sebuah undang-undang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu pertimbangan pemerintah. Jadi kami ingin perjelas, isu PPN yang sekarang muncul itu sebagian kecil dari arsitektur reformasi perpajakan yang disiapkan. Di sana justru kami itu ingin menyasar
kelompok yang berpenghasilan lebih tinggi supaya bersolidaritas lebih kuat kepada yang kurang mampu. Kami ingin mengejar yang menghindar pajak selama ini. Kami ingin mendorong yang selama ini rugi secara tidak wajar misalnya, juga mulai patuh dan sadar akan kewajiban pajak. Itu prinsip. Lalu kenapa kok muncul isu pajak sembako, pajak pendidikan? Kira-kira begini, kita melihat di dalam aturan yang ada saat ini ada beberapa ruang yang justru menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Karena banyak barang atau jasa dikecualikan, padahal mestinya dia bisa menjadi objek pajak. Artinya contohnya? Contohnya, kalau sering disebut itu, kalau Bang Mardhani misalnya mengkonsumsi daging wagyu, belanja di supermarket beli daging segar wagyu, tidak kena PPN itu saat ini. Beli beras kualitas premium yang 1 liternya bisa 200.000. Impor, tidak kena PPN. Sementara orang miskin beli beras di pasar tradisional, beras murah 10.000 per liter, tidak kena PPN juga. Padahal daya belinya berbeda jauh. Pula dengan kesehatan. Seorang artis operasi plastik tidak kena PPN saat ini. Sementara anak orang miskin operasi katarak itu juga tidak kena PPN. Ada gap income yang sangat lebar, tetapi perlakuannya sama. Ini ruang-ruang ketidakadilan yang harus ditata mulai sekarang supaya nanti kita punya landasan yang baru yang lebih adil. Nah, yang disalahpahami oleh publik seolah-olah dengan dikeluarkan dari pasal pengecualian sehingga dia menjadi objek pajak itu serta-merta dikenai pajak. Padahal dia dikeluarkan dari pasal pengecualian supaya bisa masuk ke sistem, terdata, tercatat, bisa diadministrasikan. Sehingga kita tahu yang diimpor apa saja, berapa besarnya. Pak Justinus, kalau kita urai Pak, kebutuhan pokok kan ada banyak Pak ya, ada beras, ada telur, tadi masuk juga susu, daging. Apakah ada golongan-golongan tertentu yang memang nanti proyeksinya akan dikenakan pajak atau semuanya dipukul rata Pak? Jangan sampai dimanfaatkan kartel di bawah kan Pak? Sebenarnya kan konstruksi di sini rancangan undang-undang, sehingga aturan pelaksanaan nanti dalam PP atau peraturan Menteri Keuangan. Jadi belum didiskusikan, tapi kita sudah punya gambaran. Kita fokus kedua saja sekarang, yang rencananya bisa dipajaki karena secara administrasi juga lebih mudah dan kasat mata. Contoh daging dan beras tadi. Selebihnya itu tidak akan dipajaki. Itu pun kan premium, terutama yang impor. Jadi di sini justru pemerintah ingin berpihak kepada rasa keadilan publik. Karena ini Pak ada efek psikologis Pak, ketika beras mungkin yang kategorinya premium naik harganya karena dikenakan pajak, yang di pasar tradisional ini Pak, khawatirnya yang kita antisipasi ikut-ikutan naik Pak harganya Pak, gara-gara ada secara psikologis itu Pak. Maka ini kita berikan pernyataan supaya tenang, dan justru kalau yang premium itu nanti katakanlah menjadi lebih mahal, orang bisa lari ke beras medium atau yang lebih murah. Jadi di sini pun keberpihakan. Kemungkinan orang juga akan lebih memilih pasar tradisional. Dan ini juga menghidupkan. Kita jamin sembako yang dijual di pasar tradisional terutama itu tidak akan dikenai pajak. Oke, dan masalah waktu tidak saat pandemi corona seperti ini Pasti. ya? Pemerintah kalau sekarang mengenakan beban pajak tambahan itu sama juga mengingkari upaya keras untuk menangani pandemi, Mbak. Tapi nanti tentunya juga pasti akan dibahas dan juga tentunya akan lolos juga berarti? Kami menyerahkan pada DPR, karena ini bahkan dibahasnya belum, diparipurnakan juga belum, masih panjang. Tapi kami bersyukur ini diskursus publik yang baik, masukan lebih banyak menyempurnakan regulasi ini. Tapi itu kenapa sampai bisa bocor Pak sebelum ke Pak Fuad Bawazir? Draftnya kok bisa bocor gitu Pak soal ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini? Ya, kami tidak berpretensi apapun, tapi mengambil hikmahnya. Awalnya kami berpikiran baik, kita memegang etika, karena masih dipegang oleh pimpinan DPR, nanti dibahas, dibuka secara partisipatif dalam panja. Tapi karena sudah terbuka, ya nggak apa-apa. Diskusi yang baik, kami mendengar dari Pak Fuad, dari Bang Mardhani, dan ini bagus, kami rasa tidak ada masalah, toh motivasi, visi kita sama. Draftnya ada tapi belum digodok ya Pak ya? Memang ada berarti draftnya Pak ya? Ada. Memang ada dan akan dibahas, tadi kan sudah dibahas kan? Pak Fuad, jadi sudah cukup jelaskah klarifikasi dari Kementerian Keuangan? Ya bagian ya, tapi saya rasa ini
banyak pertanyaan yang mesti lebih diklarifikasi lagi. Misalnya ini, yang diperdagangkan di pasar tradisional tidak akan dikenakan ya Pak Justinus kan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kalau misalnya nih ngambil contoh tadi beras premium import, itu kalau dijualnya di pasar tradisional kenapa tidak? Saya ini orang pajak, jadi teknis betul mesti nggak boleh salah itu. Jadi ini masalah lokasi pasarnya atau objek pajaknya. Jadi kalau itu dijualnya, nanti bisa ditafsirkan gini, kalau dijualnya itu di pasar tradisional bebas. Kalau saya dengerin penjelasan dari Bu Menteri sekalipun, tapi kalau nanti misalnya di toko supermarket yang top-top itu enggak, apa bagaimana. Jadi harus jelas. Jangan sampai nanti menjadi permainan. Lokasinya atau barangnya, gitu kan. Bahwa itu saya juga senang tuh mendengar dari Pak Justinus bahwa tidak terbersih sedikit pun akan memajaki bla bla bla, bagus. Tapi jangan usah pakai embel-embel pada saat ini gitu loh. Masalahnya mau dikenakan apa tidak dikenakan itu bukan pada saat ini atau saat besok. Sama saja. Kalau memang akan kena ya kenanya besok itu boleh, tapi jangan seolah-olah menjadi justifikasi. Kalau nanti sudah pandemi ini sih boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu. Tapi kalau enggak sekarang, masalahnya isunya bukan di timing, tapi isunya objeknya itu akan kenapa tidak nantinya gitu. Tapi Pak Fuad, kalau itu proyeksi untuk pundi-pundi penerimaan negara nanti setelah pandemi kan tidak masalah Pak Fuad, dirancang sekarang. Boleh dirancang nanti. Sekarang, boleh saja, semuanya juga boleh dirancang sekarang ya. Cuman maksudnya kalau memang misalnya gini, itu tadi beras, kalau beras import ya baik, seimbang nggak? Karena beras import itu kan kita jarang import beras, mungkin juga importnya ada, kalau yang premium selalu import itu ya ada. Tapi kalau sedikit kecil, misalnya itu daging wagyu, saya seumur hidup makan baru sekali. Jadi mungkin yang makan wagyu itu ya sekali, terus terang aja, bener sekali, saya orang desa ya nggak apa-apa, itu pun ditraktir karena saya lihat harganya segitu nggak masuk akal, bener itu, lipat-lipat kalian bener itu. Cuman kalau cuman sedikit, beras-beras yang mahal, daging yang mahal sedikit itu ngapain dipajekin juga? Dalam arti begini, cost of collecting, biaya untuk mengumpulkan itu, administrasinya ngawasi itu mahal. Nah kalau nggak seimbang itu ada prinsip-prinsip bagaimana Anda mengumpulkan pajak. Cost of collectingnya, bagaimana pengawasannya. Kalau kan nanti malah jadi kong kali kong, malah jadi wah muter-muter malah jadi berbahaya. Tapi kan kalau kita lihat tidak hanya sembako saja, tapi juga ada jasa kesehatan, juga ada sekolah. Hal-hal seperti itu. Kalau kesehatan sih saya kira udah jadi tradisi, karena barang-barang pokok itu dari dulu itu udah tradisinya, itu dari zaman Belanda, Republik ganti-ganti itu memang kita jauh dari situ gitu. Jadi mungkin kalau pembatasannya tadi terlalu banyak, hanya sedikit sekali, buat apa juga nanggung, nggak akan ada ini. Tapi kenain seluruhnya seperti tadi, pasti juga saya juga nggak setuju, semua rakyat juga pasti nggak setuju. Saya kira Pak Justinus ini juga nggak setuju, kan? Seperti itu. Baik. Nah kalau pendidikan, apalagi kalau misalnya jasa pendidikan, swasta ini untung menolong pemerintah, pendidikan swasta. Kalau swasta itu rame-rame pada menutup, ya mungkin 80% mahasiswa tidak punya tempat perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi negeri kan kira-kira 5% jumlahnya, belum tentu mahasiswanya dari ini swasta. Kalau SD negeri mungkin, SD negeri itu saya kira lebih banyak negeri daripada yang swasta. Tapi kalau SMP 50-50, kalau SMA saya kira lebih banyak swasta, SMA itu daripada negeri. Ini udah membantu betul pemerintah. Kalau misalnya itu yang dipajaki, kalau ada bilang jasa pendidikan swasta, ya nanti pasti mudah-mudahan tidak. Begitu. Ya dengan sama aja dengan kesehatan. Misalnya orang kalau contohnya itu mungkin pas artis ya, cantik, mahal. Tapi kalau contohnya itu misalnya nanti di rumah sakit mewah lah, orang mau kesehatan itu kalau perlu keluar negeri kok. Kalau itu dikenain bahaya juga. Jadi harus spesifik Pak Fuad ya. Kita dengarkan dari versi Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, Anda kemarin sempat lantang sekali bersuara mengenai pajak untuk sembako ini. Bahkan dengan kata diksi yang Anda pilih apa kejam kemarin ya Bang Mardhani? Kejam. Masih ada nih. Alasan Anda apa sampai mengeluarkan statement tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih Mas Justinus, Pak Fuad. Saya melihatnya begini, yang disampaikan Mas Justinus belum utuh ya.
contoh Wagyu, saya nyebutnya juga salah tuh karena belum pernah itu ya, sama operasi plastik terlalu tidak membumi ya. Padahal di undang-undangnya sudah masuk prolegnas, saya dapat tapi tidak resmi, ada yang kirim, kemudian kita lihat ya tentang ketentuan umum tata cara perpajakan kita, akan sangat menarik dan jujur ketika dibuka arsitekturnya secara utuh. Ya, contohnya, ketika diajukan isunya PPN dinaikkan, kita lihat PPh badan dan orang turun. Kita melihat bahwa lebih mudah memang memajaki PPN karena tangible gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kenapa PPh tidak diseriuskan, saya pikir ini urusannya investasi. Dan tentu pemerintah berharap dalam kondisi sekarang ada efek pertumbuhan ekonomi dari investasi. Tetapi ini mudah untuk dilabeli pemerintah yang malas. Pemerintah yang ngambil mudah. Contoh, ide multitarif yang Pak Justinus tadi sampaikan buat saya ini bisa sangat berbahaya. Di masyarakat kita itu psikologi pasar kadang-kadang berbeda dengan apa yang dalam logika. Sehingga bayangkan, rata-rata masyarakat kelas bawah kita 80% pendapatannya untuk pangan. Kalau saja terganggu saja, katakan memang inginnya quote and unquote, saya masih harus melihat nanti ketika pembahasan untuk sembako premium. Tetapi sangat mudah kelompok-kelompok yang selama ini memanfaatkan invisible hand, pasar ini menaikkan harga sembako yang sebetulnya buat masyarakat bawah. Nah, dan multi tarif ini juga tadi kalau ada ketidakkonsistenan dikaitkan antara barangnya, produknya sama tempat lokasinya. jualannya. Mestinya kalau multi tarif ya fokus di barangnya, dimanapun dia akan dikenakan. Nah, dalam konteks ini saya cuma ingin garis bawahi kenapa saya bilang pemerintah kejam, memberi masyarakat rasa sedih di masa pandemi itu bahaya dan berat sekali. Imunitas masyarakat harusnya sekarang ditunjukkan. Nah, karena itu saya tantang nih, ayo dibuka arsitekturnya, kemana arahnya, karena kami tidak mendengar pajak buat migas, buat tambang, bagaimana kita menekan kebocoran, bagaimana korupsi, padahal itu semua satu paket utuh yang harus disampaikan. Semoga malam ini dibuka semua Pak di catatan demokrasi. Tapi ini Maria Assegaf sudah memegang pertanyaan dari publik yang senada dengan Bang Mardhani. Nah, ya, ada juga pertanyaan masuk yang tadi senada karena kalau kita lihat masyarakat ini kemudian menyoroti hal-hal mengenai pajak yang dikenakan terhadap ojek sembako, jasa kesehatan dan juga lain-lain. Ada pertanyaan kemudian yang masuk kepada kami yaitu apakah Anda dapat menjamin dengan dikenakannya pajak terhadap sembako yang masuk ke dalam kategori premium tadi seperti Pak Justinus sampaikan tidak akan mengakibatkan harga-harga yang ada di pasar mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Nanti kita dengarkan klarifikasi dari Pak Justinus dan juga pernyataan dari Pak Dedi. Tapi usai jeda saat lagi pemirsa, dan kami ingatkan Anda juga dapat bergabung bersama kami dengan menanyakan langsung ke catatan @demokrasi di Twitter maksud kami. Berikan kesempatan Anda untuk langsung berinteraksi langsung dengan narasumber Pak Quick Kiangi. Nanti juga kita libatkan hanya di catatan demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Ya, Anda kembali di catatan demokrasi, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Kita akan tanyakan juga kepada Pak Dedi, tapi sebelum kita berikan waktu kepada Pak Dedi, kita sambut juga ya, sudah bergabung bersama kami, Pak Quick Kiangi. Selamat malam Pak Quick. Halo, ya. Halo, Selamat malam Pak. Selamat malam ya. Sudah Oke. jelas ya sama Pak Quick. Maria, tadi ada pertanyaan dari netizen. Ada pertanyaan Harus dari netizen dibacakan yang itu juga buat cukup Bang Deddy masuk tadi Sitorus sudah ya. sempat kami bacakan juga Pak. Kita ulangi lagi. Apakah Anda dapat menjamin dengan kenaikan pajak terhadap sembako yang masuk dalam kategori sembako premium tadi, kemudian tidak akan mengakibatkan harga-harga yang di pasar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Dedi? Ini udah ya. Sudah Silakan. nyala, Pak. Saya mau bilang begini,
Ada peribahasa bilang assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa pada sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu. Ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara. Ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat. Ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati, ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Dan di sana ada distorsi yang sangat besar tadi itu. Orang yang punya kemampuan lebih, ya, sama-sama bebannya sama-sama tidak dibeban dengan orang yang miskin. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Pak Fuad, angkanya tidak akan cukup signifikan. Loh, soal angka nanti dibicarakan di DPR. Nanti semua pikiran rakyat Indonesia bisa masuk. Daripada kita ribut sekarang barangnya belum jelas. Ini kan hanya menimbulkan kegaduhan. Karena kan asumsi, lagi-lagi asumsi. Bang Mardhani pun saya yakin belum baca seluruhnya. Belum menerima seluruhnya penjelasan. Hal-hal apa yang kemudian Pak Mardhani masih kurang bacanya? Loh, pernyataan bahwa tadi negara kejam. Nah itu keji. Kalau menurut saya karena dia pun belum paham. Baru entar dulu Bang, nanti kan giliran Abang dong gantian ya. Karena dia pun belum ngerti nih duduk soalnya. Kerangkanya belum mengerti, maksud tujuannya belum mengerti tapi sudah berasumsi. Wajar. Karena ada orang yang memang sengaja mau menimbulkan kegaduhan. Barang yang masih harusnya belum, ya walaupun ranahnya sudah DPR, belum menjadi pembahasan secara legalitas, sudah berkembang di ruang publik. Enggak, tujuannya untuk apa kalau sengaja membuat kegaduhan menurut Bang Ya Deddy? tanyalah pada yang melemparkan ini ke publik, tapi saya mau bilang, usulan ini pun masih dalam kerangka undang-undang, karena undang-undang ya PPN memberikan ruang pada pemerintah 5-15%. Nah sekarang pertanyaan saya yang paling penting justru tujuannya apa sih? Kalau misalnya pemerintah mengusulkan ya undang-undang RUU yang ini, apakah itu terkait dengan kebutuhan kita mensiasati pandemi, ataukah memang kita mau menyiapkan diri dalam rangka pemulihan pasca pandemi, atau apa? Itu yang menurut saya harus kita lihat dulu supaya nanti ketika kita bicara teknikalitis bahwa yang miskin sekian, yang ini jangan, itu nanti kita bisa duduk bareng. Karena ini kan yang dilempar ke rakyat, oh sembako mau dipajakin. Loh, ini kan di luar dari konteks. Jadi mari kita dudukkan dulu persoalannya, pahami, mari kita baca bareng-bareng supaya jangan berasumsi. Oke, mekanisme nanti tapi tujuan terlebih dahulu. Tujuannya makanya dijelasin dulu. Tadi kan kalau katanya Pak Justinus kan tadi untuk pasca pandemi. Kalau saya apakah itu sudah 100% yang terjadi? Bahwa itu memang untuk nanti kita setelah pandemi, soal timing nih. Karena kalau saya melihat dalam kondisi sekarang sebenarnya memang pemerintah harus melakukan. Karena shortfall pajak kita memang cukup besar. Sebentar, Nah gini, harus eksekusi sekarang tanpa harus menunggu pandemi tuntas? Pandemi tuntas siapa yang bisa jamin? Oke. Oke. Siapa yang bisa? Nah itu menunjukkan Loh ini kan asumsi Bang. kisah Omnibus Law yang kemarin ditolak tapi dipaksakan pemerintah akan jalan. Ya. Sehingga kalau Deddy bilang asumsi itu ibunda dari segala kesalahan, kita melihat dan belajar dari kejadian sebelumnya ketika pemerintah memang memaksakan kehendaknya. Sebelum itu terjadi, seperti Justinus bilang tadi, lebih baik dibuka. Ini yang berbeda, Gitu. memaksakan kehendak dengan memutuskan. Government supposed to govern.
It has to make decision. Tapi kalau dalam bahasa oposisi bahwa itu adalah pemaksaan, entar dulu Ya, Bung. kita bisa Dulu ketika melihat. PKS ada di pemerintahan, mereka mengambil keputusan. Kami tidak bilang itu memaksa. Karena semua keputusan publik diambil menurut konteks dan kepentingan saat Dan ini. itu menunjukkan kepemihakan pemerintah kemana. Loh. Dan karena itu wajar ketika publik punya persepsi undang-undang perpajakan yang ada sekarang pun, apalagi dengan teks amnesti, orang yang ngemplang pajak diberikan, yang katanya 1.000 dapatnya cuma 100. Oke, itu bagian dari usaha. Tetapi karena ini sudah jadi isu publik, kami ingin ini dibuka dalam kerangka arsitektur yang jelas. Maka gitu akan loh. dibuka itu, pasti dibuka. Kan Bang Mardhani ini anggota DPR. Masalahnya kapan begitu kan? Tunggu dong DPR-nya dan pemerintah, saya nggak bisa jawab. Itu pasti akan dibuka seluas-luasnya di DPR. Dan pada saat itulah mari kita bicara, barangnya ini apa? Kami tidak setuju. Oh, kami sependapat. Nanti, jangan gaduh dulu. Karena Iya. apa? Karena tidak seorang pun sekarang bisa bilang, oh begini kesimpulan saya. Ntar dulu, udah Dan ngerti nanti belum? kita bisa punya cerita. Dulu undang-undang Omnibus Law, bahkan ketika sudah disahkan pun halamannya bisa berubah dari 900 jadi Out of context, 1.000 dan Mas. segala macam. Tidak, sekarang saya sudah dapat bahannya, dan bahwa kemudian ini bisa berubah ketika diajukan dan dibahas, itu menunjukkan ada upaya testing the water. Lebih baik sekarang dibuka dan diberikan penjelasan, dan kami bicara karena kita melihat rakyat memang harus dijaga. gitu. Membuka undang-undang itu, rancangan undang-undang itu ya di forum DPR. Ya, Maunya dibuka di mana kan tidak mungkin di rancangan Monas. undang-undang itu adalah sesuatu dokumen publik Iya, gitu loh. tapi Sehingga kan ada wajar proses. kalau dibuka. Ini gitu kan loh. Ini kan sudah ada progres terlanjur heboh legislasi. begitu, Pak Ya Deddy. nggak bisa gitu. Merancang undang-undang, pengesahan sebuah undang-undang ada prosesnya. Nggak bisa karena orang semua pengen tahu langsung kita tebar di lapangan Monas. Nggak seperti itu proses pembuatan undang-undang. Sabarlah. Saya kira akan Teman-teman ada waktunya. jurnalis yang mengangkat isu ini itu sudah punya penciuman dan sudah membaca, Ya, sehingga mereka mengangkat itu, dan Justinus atau Kementerian Keuangan juga sudah memberikan tanggapan. Gitu loh. Betul. Tetapi siapa yang bisa memberikan tanggapan sekarang ketika belum dibahas? Apakah semua setuju dengan pikiran pemerintah? Kan belum tentu. Apakah barang itu akan yang sama in dan outnya sama? Kan tidak. Termasuk ada Bang Deddy proses yang bisa panjang. jadi tidak setuju. Bisa jadi tidak setuju. Ya, Karena bisa jadi, tetapi karena barang ini sudah dibuka, jadikan ini kesempatan bagi publik untuk edukasi. Karena mahal sekali, selama ini publik tidak pernah berbicara secara serius tentang pajak, kecuali kemarin Pak ketika Mardhani teks kenapa sangat amnesti. khawatir Pak? Apakah dari yang tadinya rancangan sangat kuat sekali diketuk palu kemudian menjadi undang-undang? Gini, latar belakang ekonominya 3 tahun pemerintah diberikan kesempatan 2020, 2021, 2022 tidak ada plafon atas. Undang-undang keuangan negara tadinya maksimal defisit itu 3%. 2020 6%, 2021 yang sekarang nih sudah 5%, mungkin lebih dari 6. Padahal 2023 harus kembali ke 3%. Nah 2022 menambah lubang yang besar dan utang luar negeri yang tinggi, kami menilai ini bisa jadi langkah panik pemerintah kalau kita tidak awasi sejak awal. saya kira Gitu. bukan langkah panik. Semua tahu bahwa defisit anggaran kita memang melebar. Ya. Semua tahu bahwa beban utang pemerintah juga tinggi. Kita semua tahu juga pandemi mempengaruhi keuangan negara. Maka tadi saya sebut RUU ini sebenarnya fundamentalnya apa? Tujuannya apa? Mari kita dengar. Nanti ada forumnya. Daripada kita berdebat sekarang lempar-lempar kursi. Nggak ada guna. Itu yang mau saya maksud. Nggak ada yang Tapi lempar mari kursi, ya kita bukan. lempar argumen. Nah, kalau Makanya saya bicara bilang tadi Bang, makanya mari kita lihat di seluruh dunia praktek ya PPN terhadap barang dan jasa itu berlaku di seluruh dunia, dan Indonesia termasuk dari 8 negara yang paling rendah, 10% saat rata-rata. Itu 15, 17 sampai 19%. Enggak sih, enggak. Malaysia 7%. Itu pun baru gitu loh. Malaysia kita cuma sedikit di atas Sri Lanka ya. Dan Vietnam kita tidak itu konsisten. masih ada 8 negara di situ. Tidak masalah. Sekarang makanya saya tanya lagi, ini tujuannya apa? Apakah untuk menambah kapasitas finansial pemerintah? Kan memang dalam Tujuannya situasi seperti jelas, ini kita fiskal ingin pemerintah. agar pemerintah bekerja keras menjadi ayah yang melindungi masyarakat, bukan Sampai situ dulu memajaki. Bapak catatannya, kita dengarkan Pak Kiangi, kita ingin tahu pandangannya apakah menurut Anda meskipun ini masih draft rancangan seperti itu,
Pak Kwik, sembako premium nanti yang kena pajak kabarnya. Tapi kan semuanya masih wacana, belum ada kepastian seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Kwik Kiangi? Ya, untuk pendapat saya adalah yang terpenting adalah konten. Tadi saya mendengar berkali-kali harus fokus terutama adanya pandemi ini. Maka yang terpenting adalah fokusnya itu memberantas pandemi atau fokusnya yang lain, karena begitu banyak sektor yang dibicarakan. Nah, tadi juga dikatakan oleh Pak Deddy kalau tidak salah bahwa tidak ada barang yang tidak dipajaki di seluruh dunia, betul. Tetapi mengapa justru di dalam masa pandemi ini urusan pajak yang dicuatkan? Kenapa mengenai memajaki sembako yang mewah, yang kualitas tinggi tidak dilakukan dulu? Dulu sebelum ada pandemi mengapa tidak dilakukan? Sekarang ini ada pandemi, ada sesuatu yang sangat darurat. Kenapa tidak fokus pada saat itu, pada masalah ini dulu, yang lain-lain nanti belakangan itu. Pak Kwik, apakah kemudian Anda juga menilai tadi pertanyaan dari Pak Mardhani ini merupakan salah satu, dugaan salah satu langkah panik pemerintah begitu? Saya tidak mau menggunakan kata dugaan. Tetapi saya mendukung apa yang dikatakan Pak Mardhani, bahwa karena kita mau tidak mau, kapanpun kita akan membicarakan konten, isinya, kita akan membicarakan substansi mengenai urusan memajaki itu. Oleh karena itu semakin lama waktu untuk bersiap-siap, semakin lama waktu yang tersedia untuk berdiskusi secara mendalam, mencari angka-angka dan sebagainya, semakin baik. Jadi kalau toh sudah sekarang ini sudah terlanjur bocor dan diakui oleh menteri sendiri bahwa barang-barang ini akan dipajaki, ya apa salahnya kalau sekarang sudah dibicarakan? Dan tidak, kalau toh didebat lagi dengan mengatakan ya, tapi tidak bisa dibicarakan di dalam DPR karena DPR tergantung RU. Iya betul, memang betul. Tetapi di luar DPR kan banyak forum-forum. Tapi kan forum-forum masyarakat kan banyak sekali. Sudah diklarifikasi Pak secara komprehensif oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa di pasar tradisional tidak ada sama sekali objek yang akan dipajaki, Pak. Ya, tadi dikatakan katanya di seluruh dunia tidak ada barang yang tidak dipajaki. Oleh karena itu kalau sembako dipajaki itu adalah hal yang lumrah. Oke. Ya, bisa diterima, tetapi mengapa fokusnya sekarang ini di lain pihak kan kita bicara fokus. Kalau fokus kan mestinya pandemi dulu dong. Nah, urusan perpajakan itu yang dulu-dulu diterlantarkan. Nah, sekarang ada yang sangat mendesak pandemi, ya pandemi dulu. Yang perpajakan karena dulu dibiarkan, ya kita biarkan dulu sampai nanti pandeminya selesai. Yang mana, Pak Kwik, maksudnya Pak? Loh, tidak, maksud saya itu begini, tadi kan dikatakan ya bahwa tidak ada barang yang tidak dipajaki dan Indonesia tidak memajaki. Pertanyaan saya, kenapa dulu tidak dipajaki sebelum ada pandemi? Oke, kita langsung jawab, Pak Justinus, silahkan. Baik, saya rasa kita sekarang masuk pada arsitektur ya, arsitektur yang tadi ditanyakan Bang Mardhani supaya lebih jelas. Kita tahu di saat pandemi ini pemerintah betul-betul bekerja keras dan hampir semua ini kita bergantung kepada APBN. Karena sektor swasta lumpuh, warga masyarakat terdampak kehilangan pekerjaan. 2 tahun kalau digunggung lebih dari 1.300 triliun alokasi dana menangani pandemi. Dan itu kan bukan uang gratis, dalam arti kita berinvestasi untuk menangani pandemi, di sisi lain pemerintah pun juga burden sharing dengan Bank Indonesia yang nanti pun harus dikembalikan. Nah, jadi filosofinya ketika pandemi pemerintah yang menanggung bebannya, kelak ketika kondisi normal kita semua yang menanggung beban negara dengan pajak, itu prinsip. Maka arsitektur yang kita siapkan adalah kita ingin menata supaya sistem perpajakan lebih berkeadilan. Itu prinsip. Maka prinsipnya ability to pay. Yang mampu membayar lebih besar. Saya kira kita semua sepakat. Yang tidak mampu ditolong. Dalam rancangan ini
Pak Menko Perekonomian sudah menyampaikan, ada kenaikan tarif pajak untuk orang pribadi yang kelompok paling atas. Dinaikkan rencananya, Pak Menko sudah menyampaikan waktu itu 30 menjadi 35%. Itu untuk menuju rasa keadilan. Jadi keliru kalau yang dipajaki justru orang kecil yang tidak berpenghasilan. Lalu ada pajak karbon misalnya. Ini juga sekaligus menginjeksi visi kebijakan pajak adalah sarana untuk melestarikan lingkungan hidup. Itu dikenalkan dan ini kan baik. Lalu ada visi lagi menghindari, mencegah penghindaran pajak, memperkuat upaya mengejar itu. Sudah kita identifikasi perusahaan mana, wajib pajak mana yang memang tidak patuh pajak. Sekarang kita persuasi, kelak dengan instrumen lebih kuat, kita bisa melakukan dengan lebih kuat lagi. Itu kita siapkan juga. Jadi beberapa hal dalam konteks keadilan tadi, itu valid dan saya rasa kita semua sepakat. Sebagian bisa dikerjakan saat ini, terutama yang tadi anti penghindaran pajak, pajak karbon, itu bisa dikerjakan sekarang. Sedangkan selebihnya, konsep-konsep lain seperti PPN tadi, bisa kita siapkan dulu konsep desainnya, pelaksanaan nanti diatur dengan peraturan pemerintah. Itu sejak awal sudah kita siapkan. Jadi yang dikutip oleh teman-teman media, mohon maaf, ini dicomot satu pasal, dicomot pasal yang lain, lalu dikaitkan. Seolah-olah ketika ada barang kebutuhan pokok dikeluarkan dari pengecualian, di sisi kanan ada tarif PPN 12%, dihubungkan ini akan dikenai pajak 12%. Itu keliru. Yang utuh yang seperti apa Pak? Karena kami kan hanya mencatat dari dasar, dari pasal-pasal yang ada tercantum semuanya angka 12% kenaikan. Nah ini sembako. sekaligus kami jelaskan, ini visi, arsitektur ya Bang Mardhani ya Pak Fuad. Ketika semua barang akhirnya menjadi objek pajak dan jasa ya, tadi Pak Dedi menyampaikan, itu tidak serta-merta akan dikenai pajak. Bagaimana penjelasannya? Kita mengenal sistem multi tarif. Apa yang dilakukan sekarang dirancang adalah multi tarif, ada tarif tinggi untuk barang-barang mewah, ada tarif rendah untuk barang kebutuhan orang banyak, Reduce tax. reduce rate ya. Lalu ada PPN final. Ini bisa lebih mudah lagi, tidak perlu pajak keluaran, pajak masukan yang dikreditkan Pak Fuad, lebih simple. Sudah ada sekarang barang hasil pertanian 1% final. Di hulu saja semua selesai. Atau di tiap ini 1% aja, tidak perlu laporan yang terlalu berbelit-belit. Oke, jadi ini sebenarnya Ada masalah lagi angka Mbak, saja. sebentar, ada lagi. Ada skema pajak tidak dipungut, ini fasilitas. Dengan skema tarif itu justru kita bisa membedakan. Yang daya belinya tinggi, membeli barang mewah, dia bisa dikenai tarif tinggi. Barang kebutuhan pokok tarif rendah bahkan tidak dipungut. Dan ada yang kita siapkan. Kalau sekarang semua barang jasa itu kena 10% ya Pak Dedi, nanti dengan undang-undang ini, sekarang susu formula misalnya, atau popok bayi, atau mungkin pembalut wanita yang kena 10%, dengan skema ini bisa hanya dikenai 5%. Ini lebih adil, karena kita bisa memberikan layanan keadilan sesuai dengan segmen dan desainnya kita siapkan. Oke, itu baik. konstruksinya. Ya, kita perlu dengarkan juga respon dari Pak Kwik. Pak Kwik, jadi sudah cukup adilkah, sudah cukup tepatkah hal ini? Begini, soal adil dan tidak, itu tentu hal yang sangat relatif ya. Kalau tadi Pak Prastowo berbicara soal keadilan yang berbagai macam sektor yang disebut, menurut pendapat saya, mengapa Indonesia tidak mengenal pajak kekayaan? Sedangkan negara-negara Eropa Barat, negara maju semua mengenal. Mengapa Indonesia tidak mengenal pajak warisan? Sedangkan negara-negara lain mengenal itu. Sekarang ini kita di dunia yang maju ya, di negara-negara maju sedang bingung sekali oleh karena setelah sekian lama, maka apa yang disinyalir oleh Karl Marx bahwa ada ketimpangan luar biasa antara kapitalisme yang disebabkan oleh karena liberalismenya Adam Smith, sekarang kembali lagi. Dan yang menemukan itu melakukan adalah Thomas Piketty yang melakukan research luar biasa. Dia menulis buku Capitalism in the 21st Century
menunjukkan suatu ketimpangan luar biasa. Kemudian dalam 7 tahun dia menulis buku kedua yang judulnya adalah Capital and Ideology. Karena 1% manusia di dunia menguasai 80% kekayaan dunia. Artinya? Nah, jadi ini artinya urusan keadilan ini memang sangat relatif, dan urusan keadilan ini di Indonesia juga terjadi. Yang disinyalir oleh Thomas Piketty berarti di Indonesia, mengapa nanti kalau keadilan itu kita tidak memusatkan pada yang luar biasa, yang ratusan triliun, puluhan miliar dolar. Kok yang kita bicarakan kok yang urusan beras, urusan sembako, segala macam, itu satu. Itu kan juga Dan lagi yang disasar, saya- Pak Kwik. Ya, Itu kan juga lagi disasar juga oleh pemerintah kabarnya. iya, tetapi tidak ada prioritasnya. Prioritasnya di mana? Dan saya juga meragukan apa betul. Marilah kita saksikan kalau itu sudah disasar, bagus sekali. Kalau soal yang itu Tetapi tidak menarik buat sudah- media, Pak. Ya, nah ini dia, ini yang susah sekarang kan tadi kita ini sekarang pandemi ini tidak main-main. Jadi kita mesti fokus pada pandemi. Karena tidak ada uang pandemi, maka uangnya diambil dari PPN yang menyasar kepada orang yang membutuhkan sehari-hari. Dengan demikian lalu pandemi yang ansih adalah sebuah penderitaan luar biasa akan mengakibatkan penderitaan lain lagi. Jadi saya mendapat kesan bahwa segala sesuatu ini serba panik gitu loh. Jadi lebih baik lebih tenang, berpikir secara tenang, secara mendalam. Marilah kita selesaikan urusan pandeminya dulu. Dengan segala cara yang memungkinkan, utang pun tidak apa-apa. Tetapi yang lain-lain aja, ini sekarang ini nampaknya pemerintah begitu kebingungan, memperoleh masukan yang begitu banyak dari berbagai pihak, dan ya yang tertinggi bingung. Jadi pemimpin-pemimpin pada bingung sehingga semua ditangani, semua sektor ditangani, akhirnya akan menjadi kacau balau. Baik Pak Kwik, ini pertanyaan perlu juga dijawab oleh Pak Justinus. Terima kasih banyak Pak Kwik Iya. Kiangi sudah bergabung Iya. di Catatan Demokrasi. Tapi Terima poin kasih, ini selamat malam, Pak harus Kwik. dijawab ini Pak, agar makin jelas apakah memang pemerintah kebingungan mencari objek pajak mana lagi yang kira-kira bisa diambil menjadi pundi-pundi penerimaan negara. Sesaat lagi Pak Justinus, kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Itu kena pajak coba banyak turun. Padahal aku nggak ngambil pajak, nggak ada PPN sekarang. Yang barang-barang untuk rakyat ini nggak dikenain. Hanya berita online suka gitu, bikin resah ya Bu ya. Ya. Iya. Nanti aku kasih tahu deh kalau begitu. Itu momen yang cukup langka ketika Sri Mulyani langsung berinteraksi dengan pedagang pasar ya Pak Justinus. Mengklarifikasi langsung. Tadi Pak, menyambung pertanyaan dari Pak Kwik, meskipun kami lihat ini pertanyaan dari Anda pemirsa di Twitter Catatan Demokrasi. Ada beberapa juga yang masuk Banyak juga sekali. selaras, ya. Tapi kita ke Pak Justinus terlebih dahulu Pak. Pertanyaan dari Pak Kwik tadi mengenai jangan-jangan sekarang pemerintah bingung mencari-cari untuk memungut pajak, apapun bisa dipajakin oleh pemerintah. Seperti apa penjelasannya? Kami pastikan pemerintah tidak bingung karena langkah penanganan pandemi justru sangat terukur, sangat jelas ukuran dan capaiannya. Kalau kita lihat sejak awal, kita membuat Perpu 1 2020 bersama-sama dengan DPR juga, dan ada ruang fiskal yang memang diperlebar supaya defisit kita bisa lebih leluasa untuk menangani pandemi, dan ada burden sharing dari Bank Indonesia, berbagi beban, kita boleh pinjam ke BI dengan bunga yang sangat rendah, itu bentuk gotong royong. Dan sampai sekarang ini alokasi terbesar pun untuk rakyat, untuk perlindungan sosial, insentif UMKM, dan lain-lain, termasuk menangani pandemi yang kesehatan. Jadi tidak ada sedikit pun pemerintah panik, Pak Kwik tadi menyampaikan, atau bingung, tidak ada. Yang sekarang kita pikirkan memang tidak mungkin kita itu berpikir sekuensial saja, seolah-olah A harus tuntas, baru B dan C. Sekarang kita justru ingin mendesain secara paralel, kita berpikir pandemi ditangani serius, ya, masa depan dipikirkan dengan baik, ya, termasuk bagaimana kita mitigasi resikonya bila pandemi mungkin lebih lama atau lebih pendek. Itu yang sekarang kita siapkan dengan sungguh-sungguh bersama dengan DPR.
Baik, ini Kalau pertanyaan misalnya- luar biasa loh. Maria, mau dibacakan pertanyaan? Banyak sekali pertanyaan yang Pertanyaan masuk. Saya dari tadi tajam-tajam dan kritis ini, Pak. Oh itu nggak Ini apa-apa, pertanyaan silakan. netizen Pak, bukan pertanyaan host ya Iya. Pak ya, bukan pertanyaan host. Host juga nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat Pak, ada beberapa yang kemudian masuk dan bahkan ditujukan ke Pak Justinus. Ada dari @osia esam, Pak Justinus, coba cermati kata demi kata, argumentasi yang Anda bangun katanya. Saling kontradiksi. Pertanyaan saya, apakah kemudian Menku sudah teramat sangat panikkah kalau jalan keluarnya hanya menaikkan pajak, tidak perlu seorang menteri yang ahli ekonomi bahkan katanya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang kemudian ada yang berterima kasih juga dari Rick Deniro, untung bocor, terima kasih yang bocorin kata gitu Pak. Jawabannya sangat mudah. Berarti saudara yang menyampaikan tidak membaca, mendengarkan penjelasan yang sudah panjang lebar dari 4 narasumber ini. Sehingga masih menganggap pemerintah panik dan membebani rakyat. Saya jawab sedikit Pak Kwik, soal pajak kekayaan tadi. Betul Pak, saya kira kita sepakat dengan Thomas Piketty, ketimpangan adalah tantangan kita bersama. Jumlah orang miskin harus diturunkan. Dan inilah afirmasi kebijakan yang dipegang pemerintah saat ini. Maka kita fokus menaikkan tarif pajak orang pribadi, kelompok penghasilan atas, lalu membuat sistem PPN lebih adil, termasuk kita ada pasal 4 ayat 1 huruf P, kalau Pak Fuad masih ingat pasti, Undang-Undang PPH. Setiap tambahan kekayaan itu yang belum dipajaki adalah objek pajak penghasilan. Jadi tidak perlu pajak kekayaan, sebenarnya sudah punya senjata kita. Dan ini pun juga sering kita praktekkan ketika petugas pajak melakukan analisis, pemeriksaan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang karena ini masuk dalam sistem perpajakan yang ada, tidak dipilah, hanya tidak diberi nama pajak kekayaan, seolah-olah tidak ada konsep itu. Itu yang jelas ada di dalam sistem perpajakan kita. Sejak Pak Fuad sampai sekarang konsep itu pun sama. Pak Yunus, sebenarnya kalau misalnya dilihat potensi pajak dari beberapa sembako premium tadi, saya beras, kemudian Wagyu, seperti itu memang seberapa besar sih angkanya? Pemerintah saat ini belum menghitung secara sektoral dan rinci tentu saja, meskipun sudah kita lakukan analisis pemetaan yang lengkap. Karena kita juga masih akan berkoordinasi dengan BPS, Kementerian Perdagangan dan lain-lain, termasuk nanti dalam panja, itu para pelaku pasti akan dilibatkan, asosiasi dan lain-lain, termasuk para pakar. Kita mendengarkan masukan di sana. Jadi isunya keadilan, bukan soal berapa besarnya, tapi bagaimana kita memenuhi rasa keadilan publik. Kita siapkan skemanya bahwa kelak, ini mungkin yang menikmati ini bukan pemerintahan Pak Jokowi, Bang Mardhani, Pak Fuad, bahwa nanti ketika ekonomi sungguh-sungguh sudah pulih dan pendapatan per kapita sudah meningkat signifikan, ini baru bisa diterapkan sistem PPN ini, ya tidak apa-apa. Tapi jadikanlah ini konsensus bersama. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Deddy Sitorus, untuk para pejabat kita. Para Bang pejabat kita Mardhani sudah juga di boleh sini. menjawab juga, ini Bang Mardhani, Pak Fuad juga, dari Pak Manogi Simarma. Apakah kau sudah membayar pajak sembako dan pajak sekolah? Sabar Pak, belum ada Pak pajaknya, ini kita langsung kita jawab ya. Kalau belum lebih baik, wah ini agak-agak ini Pak, agak-agak ngeri dibacakan. Dibacakan aja ya Bang Deddy ya. Kalau belum lebih baik kau diam saja. Ini bahasanya doi Pak. Ini masih sebatas draft yang belum tentu lolos di DPR. Kalaupun seandainya lolos, salahkan DPR-nya dong. Ngomong-ngomong titel SE-nya apa ini Bang Deddy? Ini kita menjawab yang relevan saja. Pertanyaannya kami coba saring karena ada juga yang bertanya seperti ini Bang Deddy. Apakah pajak PPN ini akan berdampak pada kenaikan jumlah nominal dan harga barang pada program sembako di Pak Jokowi sekarang di era Presiden saat ini? Bang Deddy boleh ditanggapi semua? Semuanya yang mana? Ini karakter orang Batak kan gitu, nyolot aja kan. Gak ngerti kita. Sebenarnya yang mau dia tanya apa? Makanya dari awal ini saya mencurahkan suara rakyat loh, sepertinya Bang. makanya saya bilang saya tidak mau berdebat tentang hal ini karena ujung pangkalnya belum ketahuan. Tapi kan kita menghargai bahwa ini adalah proses edukasi publik. Kita ribut dan gaduh tentang sesuatu hal yang belum pasti. Saya tadi katakan bahwa barang ini, RU ini belum dibahas di DPR. Belum tahu pandangan partai fraksi-fraksi DPR. Kita pun belum menentukan sikap. Tetapi tadi mari kita bicara, makanya dari awal saya ajak mari kita bicara besarnya. Bahwa pada dasarnya semua barang dan jasa itu dipajakin untuk yang strategis dan terkait dengan masyarakat ditetapkan yang namanya reduced tax. Nah kan pertanyaan jadi dibalik, oke, apakah orang kaya tidak perlu atau berpenghasilan tinggi tidak perlu kita tambah pajaknya? Apakah kita layak bikin pemajakan hanya untuk orang kaya? Mana dong?
Kan ini pertanyaan retorik buat kita. Makanya tadi dari awal saya bilang tujuannya apa sih RUU ini gitu loh. Supaya jelas dan terang Kan buat tadi sudah kita. dijawab oleh Pak Justinus. Ya, karena itu, ya kan? Itu pun kan nanti bisa berubah, bisa disepakati bersama dulu di DPR. Ya, jadi tidak apa-apa kita datang untuk menjelaskan gitu. Tapi mari tidak terlalu seolah-olah ini sesuatu yang sudah fix given kita tidak bisa debat. Pak Fuad perlu komentar juga ini Pak. Masyarakat sudah berdebar-debar ini Pak. Masih rancangan masyarakat sudah panik inilah duluan. kalau Pak. yang retorik debat-debat begitu itu memang nggak ada habisnya. Misalnya ya pajak itu apa? Pajak itu kan sumber daya ekonomi resources yang diambil dari publik, dari rakyat, masyarakat, terus bisa dipakai sendiri, harusnya dipakai oleh negara. Nah kalau di negara dipakainya boros, bocor, ada dikorup berapa ya ngapain, mendingan di masyarakat aja gini. Itu debat itu memang betul, secara teoritis semuanya benar. Keadilan begini-gini. Saya lebih bagus memberikan masukan atau advice ya yang konkret ini. Pertama kalau multi tarif supaya teliti betul karena banyak barang yang mudah digeser-geser. Ada sini digeser ke sini, sini digeser ke sini ya tuh. Ya. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Yang terus terang aja biasanya bukan biasanya. Akhir-akhir ini pemerintah menurut saya termasuk DPR itu kurang teliti, sembrono. Dalam hal? Kalau satu kebijakan pajak, setiap kebijakan pajak itu harus bisa dijelaskan oleh pemerintah ke DPR supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kebijakan ini begini, itu dampaknya 3 tahun adalah kepada angka. Karena ujungnya kan mau naikin tax ratio, tadi dibilang Pak Deddy panjang lebar, tax ratio kita rendahkan. Kalau nanti ujungnya nggak terbukti, itu kan berarti yang diomongkan itu semuanya itu kan cuma sampah saja. Ini kan belum waktunya, prolegnas kan Nggak juga masih bisa, urutan itu ke-31 nanti ya Pak Mardhani ya? teknis detailnya itu terus terang aja. Saya semua kebijakan pajak itu dulu, ini kalau sekarang terus terang aja, you bilang begitu. Nanti ada kebijakan begini, tax amnesty begini, nanti tax ratio-nya begini, ternyata nyungsep. Kalau zaman dulu terus terang aja dicopot tuh menterinya maupun dirjennya, sungguh dicopot. Karena diminta pertanggung jawab secara konkret. Angka, data. Jadi mengatakan ke DPR, ini pajak ini akan menjadi misalnya 1%, yang 2%, 3%, tadi kan macam-macam lah misalnya. Ini sekarang basis pajaknya sekian. Itu bisa nggak, ada akalnya nggak itu, kalau itu nggak nyampe itu memang pejabat itu tidak profesional, tidak mumpuni. Nanti akan dari sekian akan naik sekian dalam 3 tahun ke depan, estimasinya begini. Ditanjapkan, kalau tidak berarti ini semuanya pejabat itu copot semuanya. Tapi kan kalkulasi itu harusnya sudah ditimbang secara matang ya. Itu oleh Kementerian malah Keuangan. teknis dulu. Baik. Kalau kami itu dulu ya, saya ulang, saya kira masih pejabatnya masih pada banyak hidup. Teknis semuanya itu teknis. Sampai SPBU sekian diubah jadi gini, SPBU semua sektor. Ini sekian 3 tahun ke depan. Kalau itu salah, saya kira saya udah disopot. Karena itu dihitung dulu teknisnya, habis itu setelah teknisnya itu ketahuan, baru itu dilontarkan gagasannya, baru dituangkan peraturan-peraturannya. Ini sekarang jangan dilempar, angkanya nggak ada, saya tanya, nggak ada. Tapi ada kan angkanya Pak? Jangan sampai. Selama Orde Baru, ambil yang pendek aja 90 sampai 98. Tax ratio kita itu selalu di bawah 10%. Bohong, lu nggak ngerti. Ini data, salah, Pak. Ini data. Salah, Saya bicara pastikan data. di depan umum, sini di depan TV. Salah, saya Ini pastikan data itu. yang disampaikan Udahlah, Pak. oleh pejabat yang berwenang. Sumbernya Udah, ada di media. Siapa? Bang Deddy Yang sumbernya Ini ada. media Bang Deddy, Indonesia. boleh Yang saya lihat? menyatakan Ya, siapa, silakan. Pak Deddy? Itu Oke, silakan. tidak betul ya. Nanti itu, tapi katakanlah. Ya, Ya, ini itu- sumbernya media yang Berdasarkan berpercaya. nota keuangan. Silakan Enggak, dibaca. enggak. Saya kayak Ya. gitu. Tapi gini. Kita bicara data bukan omongan, Pak. Ya Ini udah, data. sekarang katakanlah itu mau bener apa kata, tapi saya nggak percaya itu. Tapi gini, ya definisi perpajakan itu angkanya itu mesti konkret. Bicara angkanya itu konkret. Kalau sekarang berapa tax ratio-nya Pak Deddy ya? Kita baru 14,6. Boleh digunakan Sekarang mic-nya, Bang Deddy. Mikrofonnya Pak? rasionya 14,6. 8. Mikrofonnya, Pak. 8,6. Anggota DPR loh Pak Deddy itu Mikrofonnya? sayang jawabannya 8,6 Mikrofonnya, kayak sekarang ini. begitu. Ya Allah. Mikrofonnya boleh Ya, saya Turun ini gunakan? yang dari bikin 10 ke masalah. 8,6 sekarang. Sebentar. Yang Loh, bermasalah. Saya kan tidak mungkin supaya Datanya Udah, ada biar ya disiapkan udahlah. dulu. bicara Itu data. sudah nggak usah bicara ke situ, tapi saya mau bicara, itu juga salah melulu. Yang mau bicara itu adalah angka dulu disampaikan dengan konkret. Ini nanti akan sekian dampaknya, kenaikannya. Jadi si Dijen Pajaknya juga sudah mantep pelaksananya gitu. Oh ini nanti akan tercapai targetnya untuk ini, untuk ini. Kalau enggak nanti cuman omongan doang begitu angkanya. Tapi ini nggak angkanya ada. tercantum. Pajak itu
Bang Deddy. Nanti Bang Deddy. kalau Ya, yang sudah. sekarang tax ratio kita Ya, benar. 8,6%. Iya, Turun 8,6%, dari 10. betul. 8,6. Jadi saya mau garis bawahi gini. Ya, Ya, tadi saya bicara radio GDP ini kita. Oke. Kita harus revenue to GDP. Kita Revenue break to dulu, Bapak yang terhormat. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Kita langsung ke Bang Mardhani. Pemerintah sudah menghitung secara matang penerimaan pajak. Bahkan tadi tergambar dari tax ratio tahun-tahun sebelumnya. Bang Deddy sempat sebutkan angkanya meskipun sempat terjadi perdebatan dengan Papua tadi Pak ya. Justru itu yang perlu hati-hati ketika tax amnesty ke-1, pemerintah berharap ada dana yang masuk 6.000 triliun. Ternyata cuma 1.400. Jauh. Tax yang kita dapatkan cuma 146 triliun, jauh sekali, hitung-hitungannya meleset. Kami sengaja justru dengan adanya polemik ini ingin agar pemerintah akurat, ingin agar pemerintah bisa punya bird view, mana yang harus dipajakkan. Karena kalau Deddy tadi bilang, oh kita rendah, tergantung. Kalau PPN rendah biasanya pajak orang dan badannya tinggi. Kalau kita dua-dua 10% mau 12% tapi pajak ini naik. Biasanya Ded, kalau kita lihat Amerika itu cuma 5% gitu. Amerika itu PPN-nya gitu. Singapura, Malaysia 7%, tetapi pajak orang dan pajak badannya tinggi, 35%. Roger Federer itu 35%, Swiss bahkan 45% ketika orang kaya-kaya. Tapi PPN-nya rendah. Kita mau PPN tinggi terus pajak orang dan badannya tinggi juga. Nah, disinilah penting publik ikut diskursus yang sehat. Kita ingin pemerintah yang cerdas, kita ingin pemerintah yang akurat, bukan pemerintah yang malas, apalagi memajaki rakyatnya tanpa pertimbangan yang matang. Pak Justinus. Ya, tentu kita berterima kasih ya dengan masukan Bang Mardhani ya. Beberapa sudah saya catat dan ini bagian diskursus. Tapi juga tolong teman-teman Bang Mardhani juga diberitahu. Dalam situasi yang seperti ini, kita benar-benar berat, kita nambah utang. Mentalitas kita itu utang nggak mau, pajak nggak mau. Ini kan juga mentalitas yang harus kita perbaiki. Bersama-sama, ini PR kita saya kira Bang Mardhani ya Pak Fuad ya. Ada kebutuhan pembiayaan ke depan akan makin besar untuk kita bisa mengejar kualitas lebih baik. Sisi lain kita juga harus meningkatkan edukasi, literasi supaya masyarakat semakin paham. Jadi saya rasa kita pada posisi yang sama. Publik harus kita cerai bukan dengan pertentangan tapi bagaimana kita bisa bersinergi. Kritik sangat valid, kami Masukan berterima juga kasih. tadi. Masukan juga sangat bagus. Pak Fuad kan juga punya pengalaman panjang sebagai pejabat dan saya rasa kita saatnya saling mendengarkan saat ini. Kalau pajak baik, pajak kuat, Indonesia pasti maju. Oke. Tapi kalau pajak lemah, kita juga dirugikan semuanya. Jadi saya kira prinsipnya itu, gotong royong. Saatnya mendengarkan Pak Fuad, sepakatkah? Iya benar. Nah untuk dua poin aja. Satu, kalau soal pajak harus bicaranya kepada angkat dan teknis ya untuk semuanya. Supaya tidak meleset-meleset melulu Haruskah seperti dibuka sekarang atau Iya, nanti kan kedua, ada prolegnas? Iya dibuka dengan angka, dengan detail itu nggak apa-apa. Kedua, perlu klarifikasi yang lebih konkret kepada publik supaya nggak panik. Misalnya ini benar nggak? Ini mau dikenain. Sekarang ini kan jawabannya kayak agak ngeles dikit gitu masih. Penangkapan itu di-clearkan aja yang ini aja, dia udah bisa tenang gitu ya. Nggak penting kalau tidak, sebetulnya tidak harus nunggu DPR. Karena udah untuk urusan publik ini biar aja masyarakat, karena DPR juga perlu masukan dari masyarakat gitu. Jadi berguna untuk semuanya. Makasih. Oke, Bang baik. Deddy Pak Deddy Sitorus. silahkan. Saya kira kita nggak perlu terburu-buru, kita akan menjelaskan penjelasan yang lebih detail. Dan nanti RUU ini kan tentu akan dibahas oleh semua fraksi yang ada Tapi di kalau DPR. setelah mendengarkan suara masyarakat, kan Ya. DPR juga mendengar suara Itu rakyat. tadi apa yang disebutkan bahwa ini kan juga harusnya menjadi satu instrumen untuk distribusi keadilan. Gitu ya. Karena kita tidak mungkin yang satu dipajak, yang satu enggak. Intinya kan bagaimana kita bisa pemerintah punya ruang yang lebih besar untuk membesarkan juga public spendingnya. Karena kita masih termasuk cukup rendah urusan itu. Pemerintah harus keluarkan biaya yang besar untuk UMKM, usaha ultramikro, untuk mereka yang di PHK, untuk bantuan sosial. Dari mana dalam situasi yang sekarang? Pada saat
yang kita tahu shortfall pajak kita itu sekarang 127 triliun kalau saya tidak salah ya. Ya, yang 2020 itu masih cukup besar gitu. Dari mana uangnya dicari? Kita nggak mau utang. Tapi kita tidak mau juga government spending diturunkan. Nah, ini kan satu dilema yang akan dihadapi pemerintah manapun. Itu pilihannya ada pada kita. Ini sharing burden memang harus dilakukan. Dan saya kira pada akhirnya kita harus sama-sama meyakini bahwa ini untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah belaka. Terima kasih banyak catatan dari para narasumber. Semoga ini didengar utuh oleh masyarakat, tidak sepotong-sepotong, tidak hanya melihat judul, tapi substansi juga dicermati secara seksama. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pemirsa TV One rahimakumullah dan seluruh narasumber yang Allah muliakan. Hidup adalah tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah prinsip dalam hidup. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam kerusakan, dalam dosa dan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem yang sangat rapi di alam semesta ini. Ada kaya, ada miskin. Allah wajibkan zakat untuk menolong yang lemah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membangun sistem ini. Dan sangat rapi Allah menciptakan ini. Allah ciptakan dalam struktur yang paling kecil. Tubuh kita ada kepala untuk memikirkan seluruh anggota tubuh ini. Jangan sampai tangan lecet. Jangan sampai kaki ketusuk duri. Jangan sampai tubuh kelaparan. Kepala mikir bagaimana cara menolong tubuh ini. Jangan sampai menderita. Dalam kelompok kecil, Nabi memerintahkan, idza kuntum salasa fa'amiru. Jika kalian bertiga, satu pilih jadi pemimpin. Agar dia memikirkan, jangan sampai ada satu di antara anggota itu yang menderita. Dalam satu keluarga, Allah menentukan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami adalah penanggung jawab rumah tangga. Jangan sampai dalam anggota rumah tangga itu ada yang menderita. Dalam satu negara disyariatkan agar kita harus ada pemimpin. Tugas pemimpin memikirkan bagaimana rakyat ini jangan sampai menderita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu prinsip bahwa jika dalam kehidupan manusia secara umum Allah wajibkan zakat. Pemerintah supaya bisa terjadi sebuah tolong menolong dalam rumah tangga yang besar ini, maka pemerintah mewajibkan zakat. Tentu dalam kewajiban ini ukurannya adalah sesuai situasi dan kondisi. Boleh jadi suatu saat ketika ternyata negara kaya dan tidak butuh pajak, maka boleh jadi pemerintah mengumumkan hari ini tidak ada pajak. Kenapa? Negara sudah kaya dan tidak butuh pajak Anda. Lain halnya dengan zakat. Kalau zakat memang Allah yang menentukan dan tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Adapun kebijakan yang pemerintah letakkan, ini sebuah kewajiban kondisional. Ketika pemerintah mewajibkan, maka kita sebagai rakyat mengikutinya. Namun dalam konteks ini, ketika pemerintah ingin meletakkan aturan ini, hendaklah juga meletakkannya dalam rangka tolong menolong. Jangan sampai ada rakyat yang menderita dengan aturan yang telah diletakkannya. Karena kondisi rakyat berbeda-beda. Ada yang sangat mereka miskin. Dan mereka tidak mampu untuk makan hari ini. Apakah setiap yang mereka lakukan harus dikena pajak? Tentu tidak. Zakat saja yang Allah wajibkan. Tidak diwajibkan kepada semua hamba Allah. Kecuali zakat fitr. Itu pun tidak semuanya yang hidup, yang beriman. Tetapi ada juga yang tidak mampu. Karenanya kewajiban zakat adalah bagi yang punya kelebihan harta. Untuk mengenai pajak ini,
Karena ini adalah merupakan aturan pemerintah. Kewajiban yang pemerintah sepakati. Ada sebuah nasihat luar biasa. Yaitu gunakan hatimu. Ayo kita melihat semua aturan ini dengan hati nurani. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Istafti qalbak. Tanya hati nuranimu. Jangan sampai dengan aturan ini ada orang yang menderita karenanya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq dalam khutbahnya ketika dinobatkan sebagai seorang pemimpin ketika itu, Abu Bakar berkhutbah, A'inuni ma'adatullah wa rasulah. Bantulah aku selama aku ikut Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullah, ketika aku berbuat maksiat, fala ta'ata li alaikum, maka jangan taati aku. Al-kidbu khiyana, wasidku amanah. Berdusta adalah pengkhianatan. Dan jujur adalah amanah, kewajiban. Lalu Abu Bakar Siddiq memberikan sebuah prinsip dalam sistem kehidupan kita bernegara. Termasuk dalam sistem perbajakan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ad-dha'ifu fikum qawiyun indi hatta akhudha lahu haqqahu. Yang lemah di antara kalian, yang tidak mampu dimakan di antara kalian, yang tidak mampu hidup di antara kalian, aku yang kuat, aku yang mampu, dan aku akan memenuhi hak kalian. Wal qawiyyu fikum dhaifun indi. Tetapi yang kaya di antara kalian, yang kuat di antara kalian, maka aku lemah. Aku akan mengambil darinya hak-hak untuk dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Begitulah prinsip dalam kita menentukan sebuah kewajiban. Saudara-saudara, ingat bahwa setiap kebijakan ada sebuah resikonya. Di hari kiamat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sehabis salat maghrib, Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis sampai air matanya membasahi tempat sujudnya. Sang istri Ummu Kulthum bertanya, "Ma yubkik ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Qal, Umar berkata, "Akhafu ayyas ala rabbi yaumil qiyamah." Aku takut nanti di hari kiamat Allah menanyakan kepadaku, an hisanin yaskutu fil iraq bisa bi khufratin ma aslahtuha, tentang seekor kuda yang tergelincir di Irak karena sebuah lubang di jalan yang belum aku perbaiki. Bahwa aku dalam setiap keputusan akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan keputusan ini banyak orang meninggal karenanya, banyak orang sakit karenanya, banyak orang menderita karenanya? Semua itu ada pertanggungjawabannya. Saudara-saudara, begitulah kita hidup, tolong menolong. Dengan tolong menolong kita akan menjadi berkah. Jangan sekali-kali memutuskan sesuatu berdasarkan kepentingan. Karena kepentingan akan melahirkan penderitaan dan penyiksaan. Ayo kita pertimbangkan setiap keputusan yang kita lakukan berdasarkan hati nurani. Benarkah ini keputusan yang membawa kemaslahatan? Inilah yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Karenanya Nabi memberikan sebuah prinsip bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam hati kita, dalam diri kita ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika sekerat daging ini baik, maka semua tubuh akan baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi ketika sekerat daging ini rusak, maka semua tubuh akan rusak. Ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwa inilah dia hati nurani. Inilah hati nurani yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak berguna harta, tidak berguna jabatan. Yang berguna mana hati nuranimu yang selama ini kau gunakan dalam hidupmu, dalam satu keluarga, hidupmu terhadap diri kamu sendiri, hidupmu bermasyarakat, dan hidupmu
mau bernegara, tanyakan hati nurani itu. Karena setiap kepemimpinan bersama hati nurani pasti akan membawa kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fat. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Saya Ruben Merkuri. Saya Maria Segaf. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.